Oke. Mari lagi. Siapa yang tadi live? Udah minggat semua. Pelanggan. Pelanggaran Anda. Karena Anda melanggar rambu-rambu lalu lintas. Advance audio properties. Berarti dia harus look out. Oke. Kak Priska, dokter sekarang berat badanku. Itulah menimbang pun aku jadi takut sekarang. Kurasa 75. Kurasa. Biasa mate. Kok lumayan Kak Priska itu sekarang? Jarang dia ikut. Ini baru ini dia ikut. Dia kok dia cuma nonton doang loh dok. Iya. Mungkin lagi sedih. Kak Priska ditanya kau kok diam aja. Kok diam aja kok Kak Priska. Apa nih? Siapa itu Kak suruh? Indah sama Lina. Ini Indah, oke. Indah Wati. Oh, belum. Tadi terputus. Biasalah kena violation lagi awak di TikTok. Tersebut tadi nama pasien ku buat. Jadi langsung kena violet dia. Ada si Priska itu hadir. Ada hadirnya Kak Priska itu nonton doang aja. Cuma ada celotnya. Kenapa kau diam aja Kak Pris? Kenapa kau nggak berbicara? Yang tidak ada topik. Nggak ada paket? Topik tambah hipertensi. Agak jauh. Ya. Oke, mau lihat juga dah. Siap Kak Mei, sehat-sehat juga ya. Mau jump fans kita Chris, jump fans. Aduh. Dokter nggak ada capeknya? Ada lah, kan aku manusia juga. Tapi kalau lagi capek aku ya bersyukur aja, nggak aku keluhkan gitu kan. Kalau fisiknya capek, ya pasti akan tetap langsung bersyukur aja. Tuhan makasih, udah capek aku gitu. Nggak aku bilang kok capek aku Tuhan gitu. Itu bedanya mungkin ya, mengeluh dengan kita bersyukur aja kan. Gitu Kak Anci. Mau bikin fans club kita. Kayak mana nanti itu bikinnya? Siapa ketua, sekretaris, anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Kalian ketuanya, hah? Ada bukunya loh. Kan nggak ada bahasa dia. Nggak tutup. Maksudku kan gak ada tutupnya. Yang bilang mama tadi gak ada tutupnya. Tuh kan nanti lo nggak tutup. Ini bisa tegak. Tegak deh ini di dalam. Karena ada ininya. Ininya kan ada ini. Iya. Jadi rata deh di bawah ini. Jadi barang yang ini aku pindah ke depan. Oh. Ih, panjang kali offline. Aku enggak loh. Aku sebentar pokoknya. Tinggi kan pokoknya. Hantu. Woi hantu. Tapi kan Kak Ansi kurasa gini. Karena banyak kali ketawa aku, jadi nggak capek-capek kurasa kan. Dengar suara ambulan muncul. Salam Kak Baby Midwifery. Kalau udah ada yang nyeri di dada, di perut, pokoknya di bagian badan pasti muncul. Iya, itulah overthinkingnya, ya kan. Jadi kita harus ketika muncul itu sadari dulu kalau itu tandanya kita masih hidup. Kalau sadar kita masih hidup, tanyalah diri kita, kenapa masih hidup? Berarti jawabannya karena masih dikasih Tuhan hidup. Nyerinya itu, sensasi itu beres itu. Kira-kira gitulah. Bawa happy aja hidup ini. Gitu Kak Q Things.
Oh, si Kak Priska ketuanya. Oke, sehat juga Bang Dia Oktolian. nggak Kak Priska jadi ketuanya. Udah Kapan sah. tuh? Udah sah tuh. Udah sah. Udah ketok palu lah ya. Hahaha, dengar ada yang meninggal muncul karena takut mati. Kak Cutings ya kan? Jadi bersyukur aja kita. Sehat juga Bu Sri Muryati. Kok patah-patah sekarang jaringannya? Oh ya, karena aku ganti tadi ininya. Karena lagi lewat Anissa Bahar. Astaga. Ini aku ganti hotspotnya ya. Aku ganti yang enggak BPJS. Nah, nih. Ini lagi patah-patah kan? Oke. Tunggu ya, Kak. Tak ganti dulu. Seminar. Seminar Dia dia. bilang bikin seminar. Seminar apa? Hati yang gembira. Oke, udah aku ganti. Semoga lancar lah. Makanan yang aman buat GERD apa aja? Saya suka nyeri dada. Nggak ada masalah makanan dengan GERD. Termasuk yang memikirkan makanan ini membuat jadi overthinking. Tiap hari mikir makanan, apa yang bisa, makanan apa yang nggak bisa, makanan apa yang bisa, makanan apa yang nggak bisa. Stres kita. Nggak sembuh-sembuh GERD-nya. Cuma satu yang boleh kita pikirkan. Pikirkan kenapa masih hidup. Nah, lalu kalau kita sadar hidup itu pemberian Tuhan, ya kita bersyukur aja lah, mengucap syukur sama Tuhan, ya kan? Itu caranya. Bisa Kak Bimbil, jangan mikir makanan. Kalau bisanya karena makanan sembuh, udah sembuh semua orang sakit GERD ini. Bu, dia sampai sekarang nggak bisa sembuhkan kalau hanya dengan makanan kan? Amin. Bang Scorpio Strong. Shalom. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jur. Bikin seminar nanti kalau ada fans club. Kalau mens boleh puasa. Hah? Ya puasa lah. Kan nggak apa-apa. Yang dipuasakan mulutnya biar nggak makan. Tadi sensasi sempat datang awak doe. Kak Lea ini pun nggak bertobat. Wale, angek kali tadi komsel. Ngelek terus ya, apa sinyalku yang jelek? Enggak, sinyalku yang jelek. Kalau jamu Dok, bukan sakit lambung juga ya? Bikin sakit lambung. Ya, sebagian ada yang buat sakit lambung jamu. Tapi enggak semua lah ya. Kalau memang udah enggak enak perutnya, enggak usah dipaksa makan jamunya, minum jamunya. Jaga mulut itu hanya untuk yang sakit gulanya itu. Kalau untuk yang GERD ini enggak masuk jamu itu ya. Jamu jarak enggak masuk ya. Aku juga lagi sedih banget hari ini Dok. Tapi nonton live dokter tertawa jadi lupa sedihnya. Oke, boleh lupa sedih. Tapi kakak harus dapatkan solusinya. Mau naik live Kak Anci? Biar cerita apa yang buat sedih. Mau saya ke Surabaya Kak Damiati. Serius nih? Iya enak kali ya jalan-jalan ke Surabaya. Suami saya kena batu ginjal, makan apa yang tidak boleh? Ya, kurangi makan daging ya. Daging-daging, ke kacang-kacang, seafood. Itu semua berpotensi untuk membentuk apa namanya? Batu ya, batu di ginjal ya. Kanker serviks Kak Nova bisa ditentukan dari penglihatan dokter? Nggak bisa Kak, dia harus biopsi ya. Jadi harus USG, CT scan segala macam lah itu ya. Dok, pernah aku bilang sama kawanku kok masih hidup kau? Marah dia Dok. Ya biar aja dia marah. Kakak senyum-senyum aja. Aku pun sering kena marah. Tadi barusan kena marah sama pasien. Gara-gara aku tanya dia kok masih hidup. Lah tujuannya kan untuk buat kita bisa gembira, ya kan? Kalau dia memutuskan untuk nggak mau gembira ya udah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita. Kenapa masih hidup? Untuk mengingatkan kita bahwa sumber hidup kita itu adalah Tuhan. Jadi nggak usah marah. Menghilangkan dahak karena dalam perawatan gimana caranya Dok? Perawatan apa Kak F. Isa? Akhir-akhir demam saya naik turun. Bang Siombing Lumban Turun dan merasakan dinginnya selalu. Pasti takut mati Bang Siombing Lumban Turun ini ya kan? Ada yang mau ikut live? Request live-nya yang mau ikut live.
Kalau pinggang sakit dan panas kenapa ya dok? Kak Christine, ya banyak faktor ya. Salah satunya mungkin infeksi saluran kencing. Jadi coba dicek urinnya ya. Horas, Ito, Anita, salam kenal. Boris Barani, mantap. Di mana Ito? Di Medan, di Jakarta. Saya tuh parno mikirin makanan itu dok. Itulah dia masalahnya. Ya, jadi overthinking mikirin makanan. Jadi jangan dipikirkan makanan. Sekalian kalau mau diet ya diet gitu kan. Tapi jangan takut ini, takut makan itu kan. Bawaannya mual pening dok itu. Kenapa? Iya, karena takut mati. Ya kan? Bang Siombing kan? Apalagi jamu jarak. Iya, jamu jarak ingat hanya untuk yang diet, hanya untuk yang mau yang sakit gula ya. Yang lain nggak usah. Kalau yang GERD anxiety nggak usah dulu itu dipikirkan. Stres nanti. Jamu tanya lambung temulawak kak. Oh ya oke. Kak kalau udah live sama dokter kita jadi sehat dok. Oh gitu siap Bu Sri Mulyati. Dok pinggang panas udah tadi udah jawab Kak Christine. Cek kan urinnya. Lalu boleh foto tulang belakang ya. Udah bertobat kadang dosa lagi. Ya itulah kita manusia ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau udah dosa lalu tobat lagi ya. Lo tadi hilang, iya biasa, kena ban 10 menit. Untunglah cuma 10 menit. Minggu lalu kena seminggu awak ya kan. Dok, kalau ada benjolan di leher Kak Rahma ukuran 2 biji ukuran 1 cm sejak SMP tidak besar, bahaya enggak bahaya itu Kak kalau udah dari SMP. Kakak sekarang SMP kelas berapa? Ya, kalau sekarang masih kelas SMP kelas 3 terus itu mulai dari SMP kelas 2 berarti harus diperiksa gitu. Tapi kalau sekarang sekarang udah kuliah, udah menikah, benjolannya dari SMP udah beres itu Kak. Nggak usah dipikirin. Ya Kak Esti, hai. Tadi terputus. Apa pantangan makanan untuk penderita rematik artritis yang mengandung penyedap rasa? Ya jangan pakai penyedap rasa. Ibu Damiati ke Surabaya, aku senang bisa jumpa dok. Iya, ibu senang. Awak stres mikir ke sana bu. Tobat dosa kira tobat. Amin. Suami saya udah nggak makan gula 2 tahun lebih. Oh, mantap Kak Mary. Betul. Oke, Kak Nur, ketawa aja kok Kak Nur. Makasih infonya Ibu Egi ya, siap. Kak Remianis Tumorang, selamat sore. Trauma ngawalin tidur apa bisa sembuh? Ngawalin tidur apa bisa sembuh? Apa maksudnya? Trauma ngawalin tidur. Mau mulai tidur. Oh gitu, takut gak bisa tidur. Iya jangan takut. Intinya kalau ada rasa takut itu pasti kita overthinking dengan itu ya. Gimana rasanya kena marah dok? Ya lumayan juga lah. Sakit kepala wak, ya kan? Tapi berusaha tetap gembira wak, ya kan? Jangan kalah. Harus gembira. Ah, gitu. Aduh. Ke Surabaya ditunggu ya. Oh, banyak kita mau jumpa di Surabaya kayaknya nih. Tunggu liburan ya. Ya udahlah, kita tunggulah ada panggilanku ke sana. Aku tunggu dipanggil aja nya. Ya kan? Kayak mana caranya tunggu dipanggil? Aku sok jago kali. Nanti siapa? Panggil ya, Tuhan. siapa yang manggil? Panggil Tuhan Ya ya. kalau satu orang yang manggil mungkin nggak bisa ya kan. Tapi kalau dipanggil 1000 orang, 500 orang, lalu kita buat seminar di sana, ya udah aku pergi lah. Aku pergi berangkat aku pasti. Jadi buat aja dari sana ada panitianya ya kan, kayak konser kita buat. Konser hati yang gembira. Kita kalahkan konser Coldplay ya kan. Nggak imbang sama Siapa Coldplay kita. sponsornya? Nah, tinggal cari. Nggak usah sponsor. Kalau aku kayak mana aku bilang ya kan. Udah nggak usah pikirkan ongkosku. Kalau memang untuk Maksudnya bukan sponsor ongkos dong. apa? Biaya di sana. Bukan. Di tanah lapang itu kita buat. Kenapa rupanya kan? Asal ada orangnya gitu loh. Nanti udah datang aku Surabaya, nggak ada orangnya. Stres aku mikirin nanti. Aduh. Oke, ada. Jumpa pula sama Hah. yang orang TikTok juga kan. Ini dokter ini suka masih hidup katanya. Masuk Kak Lea mau minta live dia. Oke Kak Lea siap. Apa cerita ini? Sebagai apa? Koordinator utama fans club. Ketuanya Kak Nur. Selamat siang dok. Selamat siang dok. Selamat siang. Kok Cika suruh kakak ini? Bukan saya bukan ketuanya dok. Kenapa Kak?
kah suara saya dok? Ah, udah lumayan, lumayan. Sehat Kak Lea? Ah, sehat Kak Lea Ya katanya. ya dok ya. Saya enggak tadi sensasi datang dok. Oke, bagus. Apa yang dilakukan? Tadi sensasi. Ah itu dia. Itu apa? Nggak enak banget dok. Itu rasa di tenggorokan tuh ganjel. Oke. Padahal saya udah happy loh. Hmm. Udah happy. Nggak terlalu memikirkan makanan. Cuma Nggak terlalu kan? ya overthinkingnya itu loh. Iya, ibu bilang nggak terlalu mikir kan? Kakak Gimana bilang nggak caranya? terlalu, berarti masih ada mikir makanan. Bagaimana cara menghilangkan keparnoan akan Makanan. itu tadi? Yang parno. Makanan-makanan yang boleh dan Iya, tidaknya sekarang dong. ku tanya sama kakak, yang Iya. parno siapa? Yang parno siapa? Saya. Ya udah, karena berarti waktu kakak itu lah yang menghilangkan keparnoan. GERD-nya sampai ke IGD berapa kali itu dong. Ya, oke. Jangan diingat, jangan Caranya? diingat. Jangan diingat kejadian di IGD. Dah. Terus mesti berarti kan kalau tidak mengingat berarti harus mengganti ingatan itu. Iya, digantilah ingatan itu bahwa apa yang terjadi Aduh, kemarin susah banget karena ya, dong itu. karena kekonyolan kakak sendiri, kira-kira gitulah. Tapi dok mau saya mau kasih tahu sama teman-teman di sini bahwa bener loh banyak sering-sering ikut live-nya Dokter Joseph sangat-sangat bermanfaat. Saya ini sensasi datang udah lama banget nggak datang mungkin karena kecapean juga dok. Saya kecapean mikirin pekerjaan ini kan saya usaha sedang memajukan usaha yang baru lagi. Banyak karyawan harus saya pikirkan kepentingan mereka, kepentingan banyak orang. Kayaknya itu deh dok. Karena saya kelelahan, kecapean, jadi agak memikirkan keparnoan makanan itu. Ada hubungannya nggak sih dok? Saya mikirin orang lain pas tadi makan, kok merasa si sensasi naik Datang. gitu. Padahal kemarin-kemarin waktu saya nggak terlalu sibuk, nggak terlalu memikirkan banyak hal, itu nggak naik sensasinya dok. Oke. Sekarang ku tanya ya. Iya. Nah, waktu mikirkan banyak orang, ibu mikirin apa? Saya memikirkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan ibu Karena pikirkan. takutnya kalau saya nggak memikirkan mereka, kasihan mereka sih. Gini. Ya kesannya sombong sih dok. Cuma Ah, saya merasa bertanggung jawab. iya kan? Pasti gini. Aku coba ya. Waktu ibu mikirkan kesejahteraan pegawai, sebenarnya secara tidak langsung ibu pasti memikirkan target pencapaian keuntungan yang lebih besar. Target keuntungan yang lebih besar ini tujuannya untuk kesejahteraan pegawai, tapi Iya. tapi juga ibu pengen mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin iya, tapi balik lagi. Kalau boleh jujur sih, enggak sih dok. Nggak tahu dokter percaya atau tidak ya. Sebenarnya saya buat orang lain loh dok. Lebih saya kadang-kadang gini ya dok, kayak contoh. Saya lihat karyawan saya mukanya sedih nih pagi hari dok. Terus saya merasa saya yang salah. Aduh kenapa mbak, kenapa? Terus saya merasa imbasnya ke saya. Wah saya nih salah. Saya harus lebih memperbaiki. Saya harus lebih mengasihi. Saya harus lebih perhatikan dia. Jadi kayak rasa bersalah itu yang suka mengganggu saya dok, bukan sama karyawan saja tapi sama suami dan anak-anak. Kalau melihat mereka nggak nyaman, saya berpikir wah karena saya nih, karena saya. Nah ini loh dok yang jadi keresahan buat diri saya. Oke. Saya merasa kayak tertuduh selalu Oke. bersalah. Nah Oke. itu dok. Oke. Jadi, overthinking itu juga ketika kita memikirkan orang lain supaya menjadi seperti yang kita mau.
Udah? Maka sekarang ibu Iya. yang perlu ibu diri kakak aja pastikan tetap bahagia setiap hari. Jangan marah, jangan kecewa, jangan sedih. Udah, itu aja yang perlu setiap waktu ibu pikirkan. Kalau orang lain, siapapun yang di dekat kita, itu hak dia mau merasa bahagia, mau merasa dia sedih, itu hak orang lain itu. Ya, kalau kita mengharapkan orang lain bisa bahagia karena kita, sama aja itu buat diri kita stres. Mana bisa kita atur orang lain? Overthinking kita nanti karena itu, Kak. Maka sensasinya itu pasti muncul karena hal yang kakak pikirkan orang lain supaya bisa menjadi seperti yang kakak mau. Kakak pengen semua orang bahagia kan? Itu kemauan kakak. Tapi untuk orang bahagia atau tidak, itu Iya. keputusan orang lain loh. Iya. Ngapain ibu yang mikirin kalau dia nggak bahagia? Ya sudah kalau dia nggak bahagia. Yang penting kakak bahagia, kira-kira gitulah. Iya dok, saya bahagia, tapi saya takut dinilai. Saya takut dinilai, si Kak Lea ini bahagia di atas penderitaan orang lain, tidak memikirkan saya. Begitu. Saya takutnya itu. Saya takut dinilai buruk dok. Lah kalau dinilai buruk emang kenapa? Apa memang ibu buruk? Nah, iya. Ah, Enggak dok. cocok. Bahagiakan aja diri ibu. Ah, udah. Apa yang Cocok, benar Dok. lakukan untuk orang lain. Dah, jangan harapkan orang lain ikut bahagia dengan kebahagiaan ibu. Nggak mungkin itu. Overthinking kita. Jadi buat dok, nah paling sulit kalau sama anak dan suami. Jadi biarkan aja dok ya, cuek aja. Jadi mereka mukanya masam atau apa. Kalau- Barangkali bukan karena saya Iya. salah saya, atau saya harus yakin bahwa saya sudah melakukan yang benar ya dok. Iya, yang penting kakak tetap udah benar-benar berjuang supaya Jadi kakak intinya- tetap bahagia. Baik dok, ya salah satunya ya ikut live dokter. sambil kerja bikin bahagia. Mantap dok, thank you. Siap, semangat kalian. Semoga kita bisa jumpa ya dok. Semoga bisa jumpa, bikin fans club lah kita. Amin, 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 amin. Salam sehat selalu buat teman-teman yang di sini. Tuhan Yesus selalu berkati. Amin. Dokter Joseph. Thank selalu, you semuanya yang ikut iya, live menemani sekarang. kita, Tuhan berkati. bikin kita happy, sukses Siap buat kak. semua. Ya kak. semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Thank you. Terima kasih Ya Dokter kak. Joseph. Selamat siang. Siang kak. Yes. Oke. Ini ada Kak PCMM dulu. Ah, Kak PCMM. Ah, udah pergi kakak itu. Oh, udah ada. Hai, Kak. Hai, Kak. Tinggal ya. Ya. Sih. Halo. Hai, Kak. Salam. Kok nggak ada soalnya dok? Hah? Ada kan? Nggak ada soalnya. Soalnya gimana caranya? Udah loh, udah masuk suara kakak. Oh iya. Oh. Kok kepencet aku? Dok, aku mau curhat nih. Ya, Mau curhat. monggo. Ini loh. Mama saya kan demensia. Terus udah gitu, tiap hari sama saya. Ah, Terus udah gitu, tiap hari saya malah-malah terus dong. Capek gitu
ngurusinnya gitu. Terus saya tiap hari diomelin tuh sama suami saya. Katanya ya sabar ngurusin mama gitu. Ah, Tapi gimana? Nama juga capek dok, tiap hari dok nggak bisa apa-apa lagi dok. Mandi udah nggak bisa, makan semua udah nggak bisa gitu loh dok. Seperti robot harus ada perintah gitu loh dok. Terus gimana supaya bisa sabar gitu loh? anak nih Kayaknya ya, udah anak, kadang-kadang anak. nggak kuat gitu loh. Sampai aku ngomong gini sama Tuhan. Hah. Sampai kapan ini aku hidup kayak begini? Tiap hari marah-marah terus gitu loh. Sampai aku ngomong gini sama Tuhan. Duh, oh, deh Tuhan deh, kayak cukup deh sampai sini aja gitu loh. Udah nggak kuat gini. Daripada kelamaan, hidup makin panjang, makin dosa banyak gitu loh. Ngomong gitu sama Tuhan. Terus kadang-kadang kok begitu? Aku ngomong gitu sama Tuhan ya nggak bersyukur gitu. Kadang-kadang kalau sadar ngomong gitu, kalau nggak sadar kadang-kadang udah deh Tuhan cukup deh sampai sini aja deh Tuhan cukup deh. Jangan terlalu panjang kasih umur nanti dosanya makin panjang gitu loh. Kadang-kadang apa mikir begitu loh. Sampai aku ngomongin dia sama suami. Kayaknya udah nggak kuat tuh hidup kayak begini. Capek. Tiap hari marah-marah terus ngurusin mama ya demensia gini. Soalnya pada nggak mau tahu dok, cuma saya doang yang ngurusin mama gitu loh. Semua kakak-kakak saya pada nggak peduli. Tanya telepon pun nggak pernah loh dok. Jadinya semua saya mau apa-apa mau mikir ini gimana mama begini gini gini. Semua saya ya handle. Semua satu pun saudara saya nggak ada mau tahu, satu pun nggak ada mau tahu. Jadi cuma saya berdoa sama suami yang ngurusin mama saya. Terus aku ngomong gini sama Tuhan, untung lah nggak dikasih anak sama Tuhan. Kalau dikasih anak, mau gimana ngurusin mama, ngurusin anak, nggak kuat gitu loh dok. Aku nggak kuat sekali. Makanya aku nggak dikasih anak, aku bersyukur sama Tuhan. Karena ini jalannya Tuhan begini dong, dikasih anak. Kamu bisa ngurusin mama gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi aku nggak beban, nggak punya anak, aku bersyukur gitu loh. Kalau aku punya anak, aku bisa tambah stres gitu loh. Ngurusin anak, ngurusin mama gitu loh. Memang aku dulu punya anak. Aku kan nikah 2 kali. Anakku diambil sama suamiku yang pertama. Itu pun juga aku juga ya tak ikhlas. No, aku nggak pernah sedih, nggak pernah apa soal anak. Aku nggak peduli soal anak loh. Soalnya kenapa aku ngomong gitu ya? Soalnya mamaku aku lihat punya anak, anaknya pada nggak peduli sama mamanya. Jadi aku pikir gini, buat anak buat apa gitu loh. Jadi aku nggak sedih sama sekali kalau nggak dikasih anak sama Tuhan gitu ya. Ya aku sedih gini ya, aku ngomong gini sama Tuhan, Tuhan aku minta maaf. Bukannya aku nggak bersyukur sama Tuhan dikasih umur panjang, tapi kalau bisa cukup sampai umur segini aja. Soalnya aku nggak mau dosa makin panjang gitu loh. Tiap hari ngurusin mama, aku malam-malam itu dosanya banyak gitu loh dok. Jadi aku kadang-kadang mikir gimana gitu loh mau udahan ini loh. Bingung gitu loh dok. Nggak ada jadwalnya pada nggak peduli be mama gitu loh. Bingung. Tiap hari saya mau marah juga mikir muka suami kasihan dia juga kerja kan. Pulang capek saya marah-marah kadang-kadang saya mikir kasihan dia gitu. Tapi saya mau nahan kadang-kadang mau nahan sendiri susah gitu loh maksudnya kok nggak cerita nggak enak cerita jadi rusak suasana gitu loh jadi suasana rumah jadi rusak kalau aku cerita tapi kalau aku diam tak pedem aku nggak kuat gitu loh dong bukannya gimana ya mama juga kadang-kadang susah dibilangin gitu loh maksudnya kayak aku ngomong gini ayo makan dia buka baju aku suruh dia mandi dia masuk meja makan suka bikin aku terlihat gitu loh. Kalau suruh mandi nggak pernah mau buka baju. Kalau aku suruh dia makan dia buka baju gitu loh. Itu ya bikin tantangan aku ya nggak kuatnya di situ loh. Yang banyak ngomong itu aku nggak kuat loh. Maksudnya ngomong berulang-ulang gitu ya. Ayo makan. Dia lari ke kamar mandi. Aku mesti tiap hari aku mesti suaranya mesti kenceng gitu loh. Kalau nggak kenceng dia nggak paham. Jadi aku kadang-kadang malu sama tetangga gitu loh. Tiap hari teriak gitu malu gitu loh. Iya bu. Bingung gitu dok.
Itu aku tanya kemarin halusinasi 2 hari nggak tidur. Aku juga nggak tidur sampai sakit aku masuk angin. Ya, ya. Sampai aku menyalahkan Tuhan loh. Apa aku begini loh? Katanya ada Tuhan. Kalau ada Tuhan nggak mungkin aku hidup begini. Tiap kali aku ribut terus, malah-malah terus gitu loh. Aku ngomong gini sama suamiku. Kalau ada Tuhan nggak mungkin Tuhan kasih dia umur panjang. Tahu dia udah nggak bisa apa-apa. Buat apa dikasih umur panjang gitu loh? Udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Tambah dosa-dosa kita gitu loh. Tiap hari malah-malah terus gitu loh. Aku tiap hari menerima suami. Kalau aku mengeluh soal mama, bingung dok. Udah ada semua, Bu. Tapi untung sih nggak dikasih kesehatan sama Tuhan satu keluarga. Untung suami saya sehat, mama sehat. Tapi cuma suami saya gula darahnya tinggi 300. Tuh tak kasih dia minum daun seledri, daun salam, apa-apa hebat-hebat udah tak kasih. Tapi dia masih tinggi gitu loh. Tapi dia suka makan malam sih. Katanya kalau ini nggak bisa tidur gitu. Jadi ya gitu gula darah tinggi mungkin gitu ya. Tapi Iyalah. puji Tuhan sih kita sehat gitu loh, masih sehat. Cuma saya nggak kuat itu loh, dok. Ya mama itu yang susah dibilang gitu, dok. Mandi harus dimandiin juga kan. Udah kayak robot loh. Harus disetel baru jalan itu loh, dok. Kayak persis kayak robot. Terus udah gitu suka jelek-jelekin aku gitu loh, dok. Ya aku nggak kuat ya kok. Udah saya urusin. Tak kalau ada orang datang dia jelek-jelekin saya, ngomongin saya gitu loh. Aku nggak tahu kok begitu gitu loh. Aku yang ngelawat dia. Ini Kok dia sorry. ngomongin aku gitu loh. Mertua atau mamanya ibu? Mama kandung saya. Oh iya iya. Iya. Tempo hari masuk rumah sakit. Dia ngomongin sama suster-suster kalau aku tuh jahat katanya gitu. Aku itu jahat, dia ngomong sama semua orang. Aku sampai nangis loh. Aku yang rawat dia 3 tahun loh. Gak ada yang mau tahu, anaknya 4 gak ada yang mau tahu, cuma saya yang mau tahu. Kok dia jaki saya gitu loh, dok. Jadi ibu dibilang jahat? Iya. Emang nggak jahat? Enggak, aku ngerawat dia loh, dok. Saya tidur sama dia udah 3 tahun. Iya, ibu merawat. Tidur sama ibu 3 tahun temennya ibu. Tapi marah. Iya, tapi mana iya, tapi mana? Ya jahat lah. Aduh. Aduh. Paham, Bu? Hah? Aduh. Hah? Paham nggak, Bu? Bingung, dok. Ya memang jahat lah kita kalau marah. Makanya tadi ada juga satu pasien tuh kan, dia marah kan aku bilang dia marah. Ya marah tuh harus kita anggap jahat lah. Satu-satunya yang Oh gitu dah. satu-satunya yang sah marah itu cuma Yesus. Karena apa? Karena dia udah hidup Kita kudus, kan juga gini. suci, baru boleh marah. Oh kita nggak boleh marah. Caranya gimana supaya nggak marah? Oke, sekarang ibu coba Caranya ingat. biar nggak marah gimana? Ya, ibu yang ngasih hidup ibu siapa? Iya. Ya, Tuhan. Tuhan. Banyak nggak yang Tuhan kasih? Nah. Banyak. Banyak. Lalu yang ngasih hidup untuk mamanya ibu siapa? Tuhan. Jadi punya siapa hidupnya? Punya Tuhan. Jadi kalau ibu marah sama milik Tuhan, boleh? Sebenarnya sih nggak boleh. Ya udah. Ini kan ibu masih punya pembenaran pasti di pikirannya. Saya marah karena dia begini ya kan? Ya betul. Nah. Iya betul. Makanya mulai dari hari ini harus punya pemikiran yang baru. Ibu tidak boleh marah sama milik Tuhan. Caranya gimana, dok? Loh, ibu nggak merasa berdosa? Ya berdosa sih. Aku makanya ngomong gini sama Tuhan. Kalau Tuhan, ibu berdosa, apa dosa yang paling panjang? nah kalau ibu berdosa, ibu harusnya ngapain? Bertobat. Ya tobat lah.
Udah coba dok, udah saya coba tobat. Tapi masih Tapi marah. pas dia tingkah lakunya begitu, iya. Makanya itu, ibu harus menyadari setiap ibu marah, ibu berdosa, udah. Iya. Madu, Ini kan ibu masih mau punya, bertobat nih dok. nggak, sekarang gini, ibu kan kecewa kan? Ah. Iya, 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 Nah, iya. boleh kita Iya. kecewa. Nggak boleh sih, Nah, seharusnya kita ngapain? Bersyukur apa kecewa? harus bersyukur. Nah, udah. Mulai hari ini doa Iya. ibu bilang sama Tuhan, terima kasih sudah kasih. Berapa umur mama itu? 83. Ah, sudah kasih punya mama selama 83 tahun. Bersyukur dulu. Dok, saya selama ini berdoa takut sama Tuhan, nggak berani minta-minta. Aku Oke. tiap hari ya Ya, selalu mengucap terima kasih aja, nggak pernah minta-minta. Oke. Makin minta makin ujiannya makin Berat. banyak, makanya aku nggak berani minta-minta. Oh iya, makin berat. Aku tiap hari kalau doa malam ya, Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu aja tiap hari, nggak berani minta apa-apa. Saya takut sekali. Bagus. Ujinya tambah berat loh dok. iya. Heeh. Tapi setiap ibu marah, harus ibu tegur diri sendiri. Kenapa kamu marah gitu? Gimana? Ya, saya kadang-kadang suka ngomong gitu. Kenapa aku begini ya? Kalau aku lagi sadar gitu ya, kalau lagi sadar ya, kok aku begini? Tapi kalau lagi pas emosi lagi di atas kepala, nggak mikir apa-apa loh. Bisa tak banting-banting itu kadang-kadang kalau lagi emosi loh dok. Iya. Sampai Artinya, aku ngomong begini. Aduh. sekarang ku tanya sama Oh, ibu, kalau iya, ada iya. orang lain berbuat yang jahat sama kita harusnya Iya. buat apa? Kita maafin dia. Nah, sekarang ibu udah maafin belum? Mamanya nanti belum dimaafin. Udah tak maafin. Yang Terus mana ngomong yang gini, dimaafkan? aduh kasihan ya. Hah? Berapa kali ibu harus memaafkan? Kalau aku lagi marah, pas udah sadar kita maafin kayak gini ya. Ya Tuhan, kok begini sih aku gitu. Minta kadang-kadang nyadar sadar diri gitu loh, kadang-kadang aku gitu cepet gitu loh dok. Jadi nggak pernah dendam, aku juga umpamanya gimana gini ya, udah lewat, oh udahlah kasihan gitu loh, ada rasa begitu. Tapi kalau lagi tingkah lakunya nggak benar, kok cepet naik badan gitu loh dok. Ada yang nggak benar. Apa yang nggak benar itu? Tingkah laku yang nggak benar. Ah, maksudnya suruh dia nonton TV, dia masuk kamar mandi gitu loh dok. Kenapa mesti marah? Dia suka masuk kamar mandi. Hah? Apa? Kenapa mesti marah? Kita udah ngomong capek sekali, dia nyautin iya. Aku ngomong gini, ayo kita nonton TV yuk, gitu kan. Terus dia nyautin iya, gitu. Terus, dia masuk kamar mandi, kucuk, masuk kamar mandi, gitu loh. Terus aku ngomong gini, orang suruh nonton, dia masuk kamar mandi, gitu. Ibu ngajak nonton sama berdua gitu. Iya, berdua. Emang Aku orang nggak suka dekat ngerti ibu? hati dia udah nggak bisa apa-apa. Enggak. Emang orang suka dekat Ya, ibu? dia kalau nggak ditemenin nggak bisa dong, dia nggak ngerti. Buka Iya. TV dia nggak bisa, tak bukain. Iya, benar. Sekarang coba tanya dulu sama dia. Kamu senang nggak dekat-dekat dengan saya? Gitu bilang sama mamanya. Pasti dia nyautin iya, gitu Mm. pasti. Terus, kamu senang Mama nggak? tuh udah nggak bisa apa-apa. Coba Semua tanya. masih suka. Kamu senang nggak kalau saya marah-marah? Ya, pasti nggak senang. Ya udah. Emang yang buat kita marah, yang menentukan kita marah atau enggak siapa? Ya diri kita sendiri. Hah. Itu Bu, diri ibu loh yang menentukan ini. Yang mengendalikan diri kita adalah diri kita, udah? Nah, iya. Tapi jangan pernah mau mengendalikan orang lain. Karena waktu ibu mau kendalikan orang lain, ibu pasti akan kecewa, overthinking. Iya benar sih. Iya benar. Nah, Benar. Suami saya juga ngomong gitu. Jangan itu suami saya juga ngomong gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita udah capek ya, bawaannya udah bete, udah buntu. Udah
emosi bawahnya gampang emosi gitu loh dok. Iya, karena ibu belum sampai pada tahap benar-benar bersyukur atas hidup ini. Ibu masih punya kecewa dengan hidup. Benar nggak? Kadang-kadang kalau mau ngomong, iya, kalau mau ngomong aku sering ngomongin sama Tuhan. Saya sering ngomongin sama Tuhan. Tuhan, udah cukup lah umurnya segini, nggak mau panjang-panjang, udah cukup ambillah. Hah, Biar dosa nggak banyak-banyak. sadar Udah nggak? ngomong gitu loh. Ah, iya, sadar nggak ibu ngomong gitu siapa? Ibu siapa? Ya suka-suka Tuhan lah. Soalnya hidup ini berat loh. Ya, hidup ini berat sekali gitu di Tuhan. Oh, maaf deh Tuhan gitu. Bukannya saya nggak berterima kasih. Bukannya apa, aku dosa makin panjang Tuhan. Udah cukup dah Tuhan. Kalau bisa mau ambil, ambil dah nyawa saya gitu loh. Gini bu, Terus gitu, saya gini. diom iya. Nah, Nah, kenapa Tuhan harus mengizinkan orang-orang yang mengecewakan kita? Karena Tuhan mau kita menjadi ah, orang yang bisa mengampuni. Dah, kenapa saya orang Tuhan gampang mau kita mengampuni loh menjadi orang dok. mengampuni? Karena kita bisa Iya. diampuni hanya kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hmm, Kenapa kita harus mengampuni orang bersalah kepada kita? Supaya Bapa di iya. sorga, Allah kita itu bisa mengampuni kita. Supaya apa dia mengampuni kita? Supaya Iya. ibu bisa masuk sorga. Bisa. Bisa dok. Halus bisa. Halus bisa. Harus bisa. Karena hidup ini Kayak haknya Tuhan loh menentukan apapun. Benar nggak? iya. Kalau udah Benar. haknya Tuhan, ibu punya hak lagi nggak? Iya. Nggak punya. Nah, jadi kalau ibu minta-minta kayak gitu berarti ibu ngapain coba? Merampok hak Tuhan. Tuhan kok kayak gini? Maunya kayak gini lah kau buat. Ya apa hak kita? Sesuatu yang bukan hak kita lalu kita Iya. paksakan menjadi hak kita berarti kita merampok dong. Iya, iya. Benar dok. Nah, jadi ibu yang terjadi sama ibu, doanya udah benar nggak minta-minta. Dah. Iya, nggak berani minta. Oh, nggak berani. Betul, betul. Nggak berani Persoalannya minta-minta. lain di bibir, lain Iya. di hati. Suami saya juga ngomong begitu. Percis sama suami saya ngomong gitu. Iya kan Percis. kita sama-sama laki-laki, tahu kita. Terus bagusnya gimana dok? Udah, sekarang disinkronkan Ah, ya. Mulutnya dengan hatinya gimana? disinkronkan. Mm-mm. Dah, ibu benar mau bersyukur Caranya kan? gimana? Nah, iya. Bersyukur itu artinya menerima dengan ikhlas. Iya, suami saya ngomong gitu. Iya, benar-benar. Tapi saya nggak bisa ikhlas. Kenapa ya? Loh berarti ibu nggak bersyukur, udah itu jawabnya. Kalau ibu nggak ikhlas. Oh, oh gitu. Itu tadi aku bilang, ibu cuma di Aku mulut. tanya suami saya. Oh, oh, oh gitu. Iya. Oh iya iya, iya. Aku harus berubah, harus berubah. Oh iya iya iya, Nah, iya iya iya. bisa ya? Oh harus ikhlas ya dok. Iya, jadi kita Bisa, gini, harus bisa bisa. kita sering jadi pembenaran diri. Ah, aku udah bersyukur kok, udah bersyukur. Di mulutnya bersyukur, hatinya enggak. Oh, oh iya 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 benar-benar. Dah, sekarang ibu sadar ya, Iya, bahwa ibu memang udah. nggak boleh marah-marah lagi ya. Iya, iya. Harus bisa, iya benar. Nah, ibu harus ikhlas menerima segala sesuatu yang ada di muka bumi Iya, ini adalah haknya Tuhan. iya 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 iya. Mau apapun yang datang dalam hidup kita itu haknya Tuhan. Iya betul. Ya, Wak, terima aja lah. Iya dok. Harus Terimanya ikhlas ya dok ya. jangan dengan terpaksa. Iya,
Iya, harus bisa, Dok. Belajar Iya. pelan-pelan. Tiap hari loh ini latihan setiap waktu, bukan tiap hari, tiap waktu. Kita belajar ikhlas, semua Iya. kita ikhlasin. Hal-hal yang nggak kita senang, hal-hal yang menyakiti perasaan kita, hal-hal yang kemudian ya buat kita kecewa, itu kita ikhlaskan terus, kita ikhlaskan terus. Iya, iya, iya. Harus. Udah, Iya. sekarang Iya, udah. masih ada Iya. nggak di situ nenek itu? Di depan. Dah, ibu sekarang datang sama dia, ibu peluk, bilang maafkan aku ya, Iya. marah-marah sama kamu, bilang. Iya, nanti aku ngomong gitu. Iya. Minta maafnya dari dalam Karena aku juga udah hati. ngomong gitu. Iya. Oke. Iya, Dok. Dok, Gimana, aku Bu? mau begini loh, Dok. Aku Tunggu, aku lagi live ya, bentar ya. Ah, gimana? Dok, kemarin kemarin aku ngomong gini di hati, Dok. Aku mau minta maaf ya, Mama. Tapi nanti aku gitu lagi, ulang lagi. Itu gitu. namanya Jadi, nggak Mama nggak usah memaafkan. Kalau Iya. ulang lagi, kayak mananya? Iya kan? ngomong gitu ya. Ya. Aku kemarin tak peluk dah. Ibunya tak peluk. Maafin ya, Ma. Aku sama ini salah. Dia bilang enggak salah dong gitu. Terus udah gitu 2 hari 3 hari aku kumat lagi. Kumat lagi 2 hari 3 hari kumat lagi. Terus aku lebih nyesel banget gitu loh. Kok percuma aku minta maaf kalau aku masih ngulang lagi gitu loh. Iya kan kita manusia itu bisa saja mengulang kesalahan yang sama kan. Ibu pun harus memaafkan juga lah diri ibu. Ini ibu pun nggak Iya. memaafkan diri sendiri. Caranya gimana, Dok? Memaafkan diri sendiri, Dok. Loh ibu bisa terima nggak keberadaan diri ibu yang keras kepala, tukang marah? Oh gitu ya, Dok ya. Ya iyalah. Mm-mm. Aku rada apa stres tuh gini. Kok begini ya? Gitu. Ah, jangan tanya lagi kok begini. Memang begitu. Habis nggak ada temen untuk mencurahkan isi hatiku, nggak ada. Masa sih Aku nggak ada mau ngomong teman? ke suami, kasihan. Masa nggak ada teman bu? Loh, kalau aku kan maksudnya teman dekat untuk saya kasih tahu mendetik ini kan nggak ada gitu loh. Ibu Cuma percaya ada Tuhan suami. nggak? Kalau suami saya kasih percaya. Oh, saya udah kasih tahu Tuhan. Bercerita sama Tuhan semuanya. Isi hatiku sama Tuhan. Iya, ibu cuma mencurahkan isi hati sama Tuhan, nggak mau dengarkan isi hati Tuhan. Kasih kesempatan sama Tuhan yang mencurahkan isi hati Tuhan untuk ibu, gitu loh. Gimana caranya, Dok? Lu dengarlah Tuhan bicara. Gimana caranya? Bagaimana? Ibu Iya, kalau gimana berdoa caranya, jangan Dok? banyak kali ibu ngomong. Iya, aku nggak banyak ngomong. Nggak Hah? berani aku. Aduh, aku takut. Hah? Takut sekali. Iya. Aku selalu ngomong gini. Hah? Bu, dengar bu, Sama ibu orang tua memang Yesus. mulutnya nggak Mau ngomong, saya istirahat. mulutnya nggak Terima ngomong. kasih. Terima kasih. Bu, Iya, mulut ibu nggak ngomong waktu doa, udah. hatinya ngomong. Hatinya ngomong terus, Hatinya payahlah. Iya. Udah, paham. Enggak, Dok. Artinya nggak ngomong, Dok. Siapa bilang, ibu aja udah langsung khawatir, Nggak kecewa. ngomong artinya. Paham. Nah, gitu. Coba dipraktekin, ya. Tiap hari dilatih. Jangan maunya kita. Hidup ini kita lepaskan dulu. Ibu maunya hidup ini Iya. seperti mau ibu atau seperti mau Tuhan? Mau Tuhan. Nah, coba ibu ingat-ingat. Ada berapa banyak mau ibu sekarang? Banyak nggak mau ibu? Enggak sih? Ih, Saya nggak minta banyak-banyak. masa sih? Mau mamanya kayak gini, maunya nurut, maunya Iya. gini. Ih, ketawa. Percis kayak suami saya.
yang ngomong. Iya. Ibu memang nggak nyadar siapa diri ibu. Ih, masa sih? Udah sadar siapa diri ibu, siapa sebenarnya? Nah, jadi banyak maunya kita loh. Itu yang kita hapusin. Udah, bukan mau saya. Iya betul. Maunya Tuhan aja. Gitulah. Iya iya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. 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 Harapan itu. Hah? Perbe dia? Iyalah, perbe dengan damai. Gulanya udah bagus. Iya. Aku bisa berdua ya dok ya. Siap, Bu. Ya dok. Makasih banyak ya dok. Siap, Bu. Tuhan Udah berkati ya. coba saya. Selamat Iya. bertobat ya, Bu. Selamat bertobat Makasih ya. Iya. Iya. Oke, Bu. Bye. Iya. Bye bye. Bye. Gimana? Mau perbe ya? Enggak disuruh PRB. Kita PRB kan? 200 udah makan belum tadi? 200 tadi pagi ya? Udah sebelum makan? Sebelum makan, Cici. Puasa. Cici? 200 juga. Sama semangatnya makan ya. Bukan pas kebetulan ada pesta juga hari itu. Iya, salahin pesta lagi. Pesta pasti makan dong. Yang makan siapa pesta? Kita dong. Tangan kan, pakai tangan ke mulut kan. Hah, langsung dipukul tangannya, tek. Kok lu makan? Tapi kalau ada orang nyuapin ibu di pesta, baru kita salahin pestanya. Ada yang... Harga yang mengundang. Siapa bilang? Siapa bilang gitu cara menghargai? Tahu nggak kalau ibu nggak makan, yang samping-sampingnya senang. Iya. Nanti kita kalau ada pesta sama, kita duduk sama ya. Terus aku ingatin jangan makan. Yang di samping makan lebih banyak. Tanda menghargai itu kan cuma satu, ibu kasih udah hadiahnya udah selesai, kasih amplopnya, iya kan? Iya datang lah, tapi bawa bontot. Lo kok bilang aku sakit gula, harus jaga makan. Gitu ya. Oke, lain kali saya ikuti saran dari dokter. Ingat bawa bontot, foto nanti cek. Kalau saya nggak makan saya nggak pulang. Nanti kan pasti ada sisa makanannya, bontot kan udah kosong kan, Cici isi. Yang masih ada di meja, baru Cici kirim sama aku. Oh iya. Jadi semua senang. Awak pun ikut senang. Aduh, puji Tuhan. Hah? Ya udahlah PRB lah dulu ya. Tapi artinya gini, Indah ya yang PRB. ya konsentrasi ini masalah utama gula nggak terkontrol karena makannya kita. Gitu. Jadi itu harus kita dari diri sendiri berjuang. Jangan kita ikuti terus kemauan untuk makan ini. Kalau nggak gulanya nggak bisa terkontrol. Atau mungkin pengaruh obat hari itu beberapa kali pun nggak ada gaktus. Ya bisa juga sih. Tapi 200, kalau 200 gula puasa, paling kalau kena galfus turun kira-kira 30 poin. Masih 170. Kan lumayan. Lumayan bahkan masih tinggi tuh. Hah? Kecuali nanti setelah udah mencapai berat badan ideal, baru kita boleh naikkan lagi jumlah karbohidratnya. Tapi ini kan berat badan masih jauh dari ideal. Jadi dua kondisi sekarang yang merusak tubuh kita. Obesitasnya. Itu badan kita rusak oleh obesitas. Kedua, gulanya. Dua ini nggak terkontrol berarti akan semakin mempercepat kerusakan organ tubuh kita. Gitu loh maksudnya, Ci. Jam 5 udah makan sih, tapi makan dikit aja di nasinya. Oke, jam 5. Terus, habis itu ngapain? Terus ngajar live lagi dong.
ngajar les, terus nggak ada ngemil lagi malam. Siang makan apa? Siang ya makan nasi seperti biasa sedikit. Sikit, ada makan buah. Minum yang manis. Pagi makan apa? Kopi hitam. Kopi hitam nggak pakai gula ya? Boleh. Pagi makan Nggak apa? masalah kan? Masalah. Pagi makan Minum yang herbal. ada minum herbal? Enggak kan? Kemarin tuh Ya nggak jadi kan kata saya kan ganti apa obat yang dikasih hari itu. Saya hari itu minum susu air tawar, nyaman sekali kan. Udah ganti sama kan. Saya bilang kayaknya gimana ya? susu diabetes. Nyeri sendi saya kan sakit kan hari itu kan susunya udah ganti obat. Ya. Itu nyeri. Masih ada ya susu? Kalau bisa minta lagi ya terus. Pasti kadang kan kalau hujan bisa nyeri juga sih. Kalau dingin. Gini. Iya. Jari tangan agak. Iya. Kenapa itu terjadi? Karena gulanya belum terkontrol. Boleh minta obatnya. Hah? Minta obat nanti resep ya. Obatnya apa? Untuk nyeri itu. Anti nyeri? Iya. Obatnya diet loh. Anti nyeri itu apa dimakan terus anti nyeri? Enggak lah, kalau pas lagi nyeri ya makan, kalau nggak nyeri ya nggak makan dong. Itu sebenarnya dia minggu. iya, itu sebenarnya alarm. Mana kertasnya? Itu pengingat. Kalau gulanya udah over. Yang Cici Indah. Ini Cici Indah yang nyeri, Cici Lina ya. Itu pengingat. Oh, gula aku udah kelebihan. Berarti aku harus Saya pikir diet. karena hujan jadi timbul rasa kedinginan gitu. Iya, hujan itu karena udara dingin, maka dia yang udah banyak kali gula di dalam darahnya, itu kan membuat aliran darahnya udah lambat. Tambah lagi hujan, baru dia makin sempit aliran darahnya gitu. Ini obat peredaran darah juga ya. Harusnya Pak peredaran darah, ini belum ada aku kasih aspilet ya? Pengencer darah belum ada aku kasih. Udah pernah aku kasih aspilet dulu? Belum ya? Sekalian lah kita mulai ya. Hari itu saya pernah ke pergi ke suatu tempat ada acara untuk kegiatan anak-anak. Jadi saya duduk di lantai terlalu lama, kaki saya begitu Kebas. Benar, kebas banget. Iya. Nggak ada kaki loh, kaki Iya, saya. itulah tandanya kita sakit gula. Aliran darahnya nggak senormal orang Saya biasa. sampai sekarang ujung-ujung jari kaki masih ada kebas-kebas kesemutan gitu. Iya, itu mengingatkan. Ayolah, jagalah makannya. Ya, Jamu jarak. mulut. Iya kan? Harus Gorengan cuci. nggak pengaruh kan, Dok? Kalau kita makan gorengan gitu. Iya, gorengan kan nggak mengandung gula, jadi nggak terlalu masalah. Dia lemaknya yang tinggi. Gitu. Jaga mulut, jangan Beneran, rakus. saya pikir dokter suruh saya minum jamu. Jamu apa, Dok? Saya jaga mulut. Tapi buat singkatan. Itu dia yang buat, itu bukan aku. Mungkin karena kasihan dia nengok aku kan merepet terus. Lihat orang gulanya nggak turun-turun. Bisa jamu jarak dah. Kalau sama makan apa-apa jamu aja udah. Oh. Selesai, ya kan? Langsung saya tanya, mereknya apa, Dok? Untung beli di mana ya kan, nggak ditanya. Nah, beli di mana, Dok? Berapa mahal tuh harus beli ya? Iyalah, rupanya nggak bisa Pokoknya dijual. jaga mulut pulang. Ah, Simple. oke. Oke lah. UE aku udah ada kan? Ada. Sekali sekali seminggu lapor ya. Sekali saya lihat dokter TikTok terus. Iya, kan banyak orang harus kita tolong kan? Iya, dari sana bisa lihat di dokternya lagi. Berarti masih hidup Dr. Joseph. Enggak lah, Dok. Pasti Ya gimana? Selama masih ada di TikTok berarti masih hidup Dr. Joseph itu. Iya bilang sih dia masih hidup dia tuh. Selama masih hidup dia berarti masih bisa kita ketawa. Itu aja lah. Ada. Apa lagi ya kan? Bersyukur aja lah. Aduh. Cici Indah kan PRD. Selanjutnya berarti Kumia Mega Mas ya Ci. Di Kurnia Megabas ambil obatnya ya. Ya kan? Dari sini nanti cuma 1 minggu depan ambil di Kumia Mega Mas. Kalau Cici Indah masih di sini. Oh, berarti itu yang di 3 bulan aja tuh Ci. ya. Kenapa mesti gitu? Peraturan BPJS. Dari BPJS. Peraturan BPJS ya gitu. Iya. Oh, mesti harus kayak gitu. Bukan kami pisahkan kalian. Tapi
di sana dulu. Iya, Iya. 3 bulan dulu di sana. Dan Cicilina kita bukanya di tanggal 11 ya, Ci? Oh 11 ya? Iya. Alhamdulillah ya. Kita mau Natal. Berarti obatnya ada dikasih lebih nggak? Obat tidak dikasih lebih. Berarti kalau di Kurnia sama Ambilnya obatnya? nggak ada libur, kalau di Kurnia nggak ada Ini libur. nggak ada libur memang, itu 24 jam. Enggak, maksudnya obatnya semua sama kan? Sama gitu. Sama, semoga. Semoga aja sama ya, Ci. Banyak-banyak berdoa aja. Tinggal puasa dia udah sering kali loh. Iya, aku sering enggak. Iya. Atau kemahalan. Jadi apa kita dokter cuma bilang, yang Ci? biar- Biasanya begitu, kendalanya di harga. Iya. Di harga kan udah dibayar sama pasien. Iya kan orang tuh mau untung banyak. Kalau gitu kan pasien bisa lari ke tempat lain. Iya, iya larilah katanya. Mau diapain lagi? Kalau hari ini udah Mau kuapain lagi? kejar. Iya, mana saya kejar. Iya kan? Karena stok obat itu sama di semua rumah sakit. Mungkin bukan hanya di sini aja nggak ada galpus, semua tempat kosong galpusnya. Gitu. Udah nanti nggak kata dokter itu kalau pesta Ingat, tapi jangan saya bawa bontot. Nanti gimana kirim ke dokter pakai Gojek. Gojek ya? Iya. Pakai alamatnya. Iya. Tapi ke pesta udah pulangnya udah jam 10 malam. Nggak apa-apa. Tidur, mana bisa makan lagi. Nggak apa-apa. Datang ke rumah sakit metode. Ah. Satpam yang makan. Titip satpam. Ya kan dok? Iya. Cocok dok. Hah. Iya kan? Iya ya, bener juga ya. Akan kulakukan saran dari dokter. Habis? Udah, oke. Aku pun kututup juga live gue kan. Dari tadi udah berapa jam kami live ini. Oke. Ya. Siapa yang nanya ini? Dari tadi sudah tanya Kak Fit. Ya. Dok, open consult kapan? Ya, kapan? Kapan? Kak Fit mau nanya apa? WA aja dulu aku Kak Fit ya. Lagi masuk di atas nanti tuh WA-nya ya. Malah live-nya bisa langsung berat bisa apa sama dokternya. Oke Kak Tutur. Kak Tutur Siol Marito Sinaga. Masih hidup Kak? Kok masih hidup kok Kak? Ah itu sapaannya dari Dr. Joseph ya. Kalau tinggal di Medan oke. Selamat sore Bang Tommy Tobing. Oke. Udah Kak Fit, udah gue jawab kan? Open consultnya kapan? WA dulu kita ya. Gojek tadi dokter, Gojek. Gojek mana kita bos? Apa kursi mana? Cuma di gereja bisa tertawa aku lihat anak toddler di sekolah minggu. Mantap. Buatlah jangan hanya sekolah minggu, sekolah Senin, sekolah Selasa, sekolah Rabu, sekolah Iya. Karena cuma sekolah minggu lihat anak. Buat dari Senin sampai Sabtu Kak. Pasti bisa manjur itu untuk kakak ya kan. Buka apa namanya itu? One day care. Buka one day care di rumah kakak, terima beberapa anak, lalu anak-anaknya dijaga, buat happy anak-anaknya, kakak pun pasti ikut happy tuh. Iya kan? Mantap kali tuh idenya. Kak Faith batuk reak. Oh, ya udah batuk reak, banyak tidur malam aja Kak. Jam 10 malam udah tidur, bangun jam 5 pagi atau jam setengah 6 pagi. Sembuh itu batuknya ya. Iya, udah kering bibirku, ya kan? Karena ngomong terus sama Bu Jani. Siap Bu Jani? Oke, sampai sinilah dulu ya. Sampai besok kita jumpa lagi. Udah vertigo nggak sembuh Kak Delima es putar-putar. Amang ya amang lamanya sembuh. Ya udah WA dulu aku Kak Delima. Kak Fit, Kak Delima. Inang Rosdiana Setumorang, makasih Nang udah join. Lokasiku Rumah Sakit Metodis, Jalan Tamrin, Medan. Itu ada Bang Tommy Tobing itu. Jangan lupa di-follow si Tommy Tobing. Nah, dia dokter juga, itu muridku ya. Jadi hampir sama ilmu kami, nggak beda-beda jauh lah. Aku yang ngajari dia ya. Password Dr. Joseph masih hidup, yes. Kok masih hidup ya? Bernyanyi suka-sukamu Tuhan. Mari kita nyanyi dalam hati Kak Lea ya. Karena aku masih belum pisit. Pisitlah dulu aku ya. Nanti kita nyanyi-nyanyi, ada waktunya itu. Oke.
Kalau nulisnya bye bye. Oke. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ketawa aja aku nonton live. Betul Kak Inang Ros. Memang supaya ketawa kita. Oke, sampai di sini dulu lah ya. Tuhan berkati. Salam. Kita stop recordingnya.